Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini, subuh hari ini kita diberi kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi umatnya di waktu subuh atau di awal pagi. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang mendapatkan keberkahan. Dan keberkahan didapatkan dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan tersebut tentu akan bermakna ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ilmu tidak datang dengan sendirinya, tapi ilmu harus kita cari. Dan Alhamdulillah, Masjid Al-Irsyad Surabaya memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan kali ini kita berjumpa dalam program baru dari Masjid Al-Irsyad Surabaya yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat jam 5 pagi untuk mengawali pagi, mengawali hari dengan ilmu, sehingga hari-hari kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat mengikuti, selamat menikmati, dan selamat menjadi orang-orang yang diberkahi Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Saudara sekalian, muslimin musliman, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di rangkaian hari-hari yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan adanya kita di bulan Ramadan itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan ini kepada kita. Adanya kita di bulan Ramadan maka semata-mata bukan karena kesehatan kita. Karena mungkin ada yang lebih sehat daripada kita, kemudian sebelum Ramadan datang Allah panggil. Adanya kita di bulan Ramadan juga bukan semata-mata karena kehebatan kita. Karena mungkin ada yang lebih hebat daripada kita, sebelum Ramadan tiba Allah Subhanahu wa taala panggil. Pun juga adanya kita di bulan Ramadan bukan semata-mata karena kekuatan kita, karena kekuasaan kita. Ya, tidak sedikit dari orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang lebih berkuasa, sebelum Ramadan datang Allah panggil. Gitu ya. Maka adanya kita di bulan Ramadan ini murni karena Allah menghendaki kita untuk ada di bulan Ramadan. Allah menghantarkan kita sampai di bulan Ramadan ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menghantarkan kita untuk sampai di bulan yang mulia ini. Harapan kita, doa kita, semoga Allah pun juga memberikan taufik kepada anggota tubuh kita untuk bisa mengoptimalkan amalan-amalan ketaatan di bulan ini. Kita minta kepada Allah agar memberikan taufik kepada mata kita, sehingga punya kemampuan, kekuatan untuk berinteraksi dengan ayat-ayatnya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan taufik kepada lisan dan bibir kita, sehingga ringan kalau kita pakai untuk zikir, ringan kalau kita pakai untuk tilawah Quran. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada telinga kita, sehingga
perkara yang paling kita sukai adalah perkara-perkara kebaikan, pembicaraan-pembicaraan kebaikan, ayat-ayat ya kebaikan dan seterusnya. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaki kita, tangan kita, kepala kita, tubuh kita, semuanya yang nampak ataupun yang ada di dalam, agar semuanya mudah untuk kita ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk kita gunakan berdiri panjang, rukuk panjang, sujud panjang, duduk panjang dalam rangka menghambakan dan menghinakan diri kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian, shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya senang sekali pada kesempatan pagi hari ini diberikan ruang dan waktu oleh Masjid Al-Irsyad ya, guna bersilaturahmi ilmu ya, berdiskusi, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang melihat aktivitas kita pada saat ini. Allah Subhanahu wa taala senang melihat duduk kita di depan gadget kita untuk menyimak kajian ini. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita yang pada saat ini ya duduk menyimak kajian ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang berbuah amal kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kajian ini insyaallah kita akan membahas tema tentang pelajaran hidup di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Pelajaran hidup dalam surat Al-Baqarah. Pembahasan tentang pelajaran hidup yang diambil dari Al-Quran ya, itu merupakan pembahasan yang dulu sering dilakukan oleh para salafus soleh tentunya. Karena para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian generasi-generasi setelah mereka yang mereka istiqomah di dalam kebaikan itu melihat dan mempersepsi bahwa Al-Quran adalah panduan untuk hidup. Maka siapapun yang ingin mulia hidupnya, ingin mudah hidupnya, kan itu ya, maka harus pakai panduan, dan panduannya adalah Al-Quran. Kan itu ya. Maka mengambil pelajaran-pelajaran hidup dari Al-Quran itu sebenarnya sebuah usaha untuk mengintegrasikan Al-Quran dalam dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah upaya untuk melakukan interaksi tertinggi kita dengan Al-Quran, yaitu apa? Pengamalan. Karena interaksi sama Al-Quran itu kan bertingkat-tingkat. Ada interaksi dengan Al-Quran itu dengan membaca. Ada interaksi dengan Quran itu dengan cara mentadaburi. Ada interaksi dengan Quran itu dengan cara istisfa, dengan cara menjadikan Quran sebagai obat penyembuh ya, untuk sakit dan penyakit. Kan gitu ya. Nanti ada juga interaksi dengan Quran itu dengan mendengarkan ayat-ayatnya saat dibaca. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Quran dibacakan maka dengarkanlah, diamlah supaya kamu dapat rahmat. Dan level tertinggi interaksi sama Al-Quran itu kan pengamalan. Jadi ketika kita mengamalkan kandungan-kandungan yang ada dalam Quran, itu kan artinya kita mengamalkan Al-Quran. Kan itu ya? Itu artinya kita melakukan interaksi tingkat tinggi dengan Al-Quran. Ya, itu artinya kita memprogram hidup kita dengan Al-Quran. Ya, dan itu semulia-mulia interaksi. Ya, itu setinggi-tinggi interaksi. Dan untuk itulah Al-Quran itu diturunkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Adanya petunjuk itu untuk diamalkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Thaha.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa. Taha, kami turunkan Quran ini kepadamu supaya kamu tidak sengsara. Dan kamu tidak akan sengsara kalau kamu mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita akan mentadabburi ya, Al-Quranul Karim. Kemudian hasil dari tadabbur itu akan coba kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga hidup kita ada dalam bimbingan Quran, hidup kita ya mendapatkan cahaya Quran, kan gitu ya. Itu di dunia. Nanti di alam kubur, maka Quran akan menjadi sahabat kita yang melapangkan kubur kita, yang menerangi kubur kita. Dan nanti di yaumil akhir, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia nanti pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Dan di hari kiamat nanti Al-Quran yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Rabb, aku yang telah menyibukkan hambamu ini sehingga kurang jatah tidurnya, kurang jatah istirahatnya karena sibuk berinteraksi denganku. Nah, itu ya. Kalau kita sibuk berinteraksi dengan dunia, maka nanti di hadapan Allah dunia tidak akan bela kita. Kan itu ya. Dunia nggak akan bela kita. Kita interaksi sama teman-teman kita, ya, sama teman-teman dekat kita. Ya, belum tentu nanti di akhirat mereka membela kita. Kenapa? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Orang hari itu lari dari orang lain. Kenapa? Karena takut kalau orang itu minta amal kepadanya. Yang dengan amal itu orang tersebut akan selamat. Kan gitu ya? Lari, jangankan teman, pasangan aja lari ya. Ya, hari ketika orang lari min akhih dari saudaranya, wa ummihi wa abih dari ibunya, dari ayahnya, wa sahibatihi wa banih dari istrinya dan dari anaknya, lari. Ya, kenapa likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nu yughnih? Pada hari itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Kan itu ya. Jangankan dengan teman. Kan gitu. Maka satu-satunya teman yang setia, ya, yang akan menemani, yang akan membimbing kita di dunia, menerangi kita di dalam kubur, dan membela kita di hadapan Allah adalah Al-Quranul Karim. Baik, kita memohon kepada Allah taufik supaya kita mampu mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran ya dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi pembahasan tentang pelajaran hidup dalam surat Al-Baqarah. Itu sebenarnya kita ingin mentadabburi Quran surat Al-Baqarah ya, dan kita akan mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya untuk kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga tidaklah kita melakukan sesuatu kecuali ada reflektornya dari Al-Qur'an. Kan gitu ya. Nah, reflektor itu kan fungsinya untuk memfokuskan, fungsinya untuk memperjelas, fungsinya untuk menambah terang, kan gitu ya. Ada lampu, nah kita suka lihat tuh di mobil ya, itu kalau ada atau motor itu ada lampu, belakangnya ada reflektor. Itu yang membuat terang. Yaitu yang membuat jelas, itu yang membuat terarah, membuat fokus. Kan gitu ya. Nah, kita itu pengen ya merefleksikan pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran di dalam kehidupan kita. Nah, itu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian pelajaran hidup dalam surat Al-Baqarah. Ya, kalau dalam surat Al-Baqarah berarti yang akan kita tadabburi adalah surat Al-Baqarah. Gitu ya. Tentu ini tidak selesai. Ya, tentu ini tidak selesai dalam tempo 2 jam. Kemudian kita tadabburi 286 surat yang ada di surat Al-Baqarah, itu tidak mungkin gitu. Kita hanya akan ngambil semampu kita, kemudian coba kita refleksikan dalam kehidupan kita. Karena Al-Baqarah itu surat terpanjang dalam Al-Quran.
Kan gitu ya, surat terpanjang dalam Al-Qur'an dan bukan hanya terpanjang. Tapi surat Al-Baqarah disebut oleh para ulama sebagai fustatul Quran. Tahu fustat ya? Fustat itu secara bahasa artinya al-jami', yang merangkum, yang mengumpulkan. Kalau Al-Fatihah itu kan yang merangkum. Merangkum itu kan dari banyak dirangkum, ya, diringkes, ya, jadi ringkasan-ringkasan yang mencakup keluasan-keluasan yang ada dalam Quran. Itu Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu merangkum. Tapi kalau Al-Baqarah itu mengumpulkan. Namanya mengumpulkan, ya, gitu ya. Maka dia pasti banyak karena mengumpulkan. Ya, sehingga oleh Khalid bin Mi'dan beliau menyebut Al-Baqarah itu fustatul Quran. Itu fustatnya Quran. Ya, fustat secara bahasa itu yang mengumpulkan, tapi secara penggunaan sebenarnya fustat itu ini sebuah tenda yang sangat besar sekali, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat film-film peperangan, kemudian mereka membangun tenda, ya, ada tenda kecil, buahnya itu didirikan. Nanti ada satu tenda yang paling gede. Ya, yang biasanya yang di tenda itu rajanya, pemimpinnya atau panglima perangnya, begitu itu. Nah, yang paling gede, ya, di tengah-tengah tenda-tenda yang kecil itu namanya fustat. Ya, jadi kalau Ali Imran itu satu tenda, kemudian An-Nisa itu satu tenda, terus sampai An-Nas itu tenda gitu, maka tenda yang paling gede, ya, isinya paling banyak, ya, paling mewah, gitu ya, paling lengkap, itu adalah Al-Baqarah tersebut, ya, gitu ya. Dan ini selain kandungannya, ya, selain kandungannya yang luas karena harus mengumpulkan tadi itu, ya, mengumpulkan pelajaran yang ada dalam Quran surat Ali Imran, mengumpulkan pelajaran yang ada dalam surat An-Nisa, mengumpulkan pelajaran yang ada dalam Al-Maidah, terus bahkan pelajaran yang ada dalam surat An-Nas juga ada dalam Al-Baqarah. Dikumpulkan, ya, jadi banyak, jadi tebal, jadi panjang. Makanya tidak berlebihan kalau kemudian khusus untuk Al-Baqarah itu durasi turunnya yang paling panjang, ya. Durasi turunnya Al-Baqarah itu paling panjang. Kalau surat-surat yang lain ada yang sekali turun. Ya, sekali turun. Al-Fatihah itu sekali turun. Jadi sekali turun ya ayat 1 sampai ayat 7 itu. Nanti ada yang 2 kali turun, ada yang 3 kali turun. Dan rentangnya itu enggak panjang. Ya, rentangnya tidak panjang. Ada paling setahun selesai, 2 tahun selesai, 3 tahun selesai. Tapi Al-Baqarah itu rentang turun sampai komplit penuh 286 itu butuh waktu 10 tahun. Ya, bayangkan 10 tahun baru Al-Baqarah itu lengkap. Ya, mulai dari kapan? Mulai dari Nabi hijrah ke kota Madinah sampai kapan? Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia, menjelang meninggal dunia. Ya, karena ayat terakhir yang Allah turunkan. Ayat terakhir yang Allah turunkan itu adalah firman Allah yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ya, dan jagalah diri kalian untuk menghadapi hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Wahum la yudlamun, dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Ya, jadi begitu masuk Madinah, ya, begitu periode Madinah, maka Madaniyah pertama kali, ya, yang turun itu adalah Al-Baqarah. Panjang mengawal itu, ya, sampai yang terakhir turun, ayat yang terakhir turun itu pun juga ayat dari surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan itu. Jadi butuh rentang waktu yang sangat panjang, ya.
Dan itu jelas menjadi satu keistimewaan sendiri surat Al-Baqarah itu, ya, sehingga tidak berlebihan kalau kemudian dalam Syu'abul Iman Imam Baihaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yang Abdullah bin Umar itu cerita, ya, ceritanya adalah dulu bapaknya Umar bin Khattab, yaitu mempelajari surat Al-Baqarah selama 12 tahun. Itu ya. Jadi Umar bin Khattab mempelajari Quran selama 12 tahun. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan Umar belajar Al-Baqarah itu 10 tahun. Kemudian Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab itu ngaji Al-Baqarah itu 7 tahun atau 8 tahun. Kan gitu. Bayangkan, jadi ngaji hanya Al-Baqarah. Ya, bukan seluruh Quran, bukan. Hanya surat Al-Baqarah, tapi orang seperti Umar gitu ya, itu untuk ngerti bahkan sampai pada petunjuk teknis pengamalan perintah-perintah, larangan-larangan yang ada dalam surat Al-Baqarah itu kayak apa. Ya, itu analisanya sampai 12 tahun. Kan itu rentang yang panjang, bukan berarti Umar nggak pinter. Umar tuh orang pinter. Ya, lo pinter kok ngaji Al-Baqarah 12 tahun saat iya. Ya, justru karena pinternya itu. Ya. Umar itu ngaji Al-Baqarahnya 12 tahun, bukan karena nggak pinter. Ya, gimana nggak pinter, sedangkan Rasulullah SAW itu suatu ketika pernah tidur, dalam tidurnya itu beliau mimpi. Ya, mimpinya kemudian diceritakan kepada sahabat. Nabi itu mimpinya begini. Ya, Nabi mimpi melihat didatangkan untuk beliau itu susu. Ya, setelah susu didatangkan maka Nabi itu meminum susu itu sampai kenyang. Ya, setelah susunya diminum maka susu itu kemudian, susu yang ada di panci itu kemudian diminum oleh Umar bin Khattab sampai habis. Gitu ya, sampai habis. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa takwilnya? Ya, wahai Rasulullah, apa takwilnya? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab bahwa al-ilm, bahwa susu tadi itu takwilnya adalah ilmu. Jadi aku meneguk ilmu yang sangat banyak, kemudian sisa ilmu itu dihabiskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan ya, jadi orang pinter ini. Ya, sampai ketika beliau meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud itu kan komentar. Karena sama-sama awalun, sama-sama orang-orang yang cukup awal lah masuk Islamnya, yaitu Umar bin Khattab sama Ibnu Mas'ud. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud komentar bahwa ya meninggalnya Umar itu sama seperti diangkatnya bukan 1/10 tapi 9/10 ilmu agama ini. Bayangkan. Itu komentar Ibnu Mas'ud. Ya, entah Ibnu Mas'ud itu menghitungnya dari mana. Kan gitu ya. Apakah ini memang 90% ilmu itu diangkat dengan meninggalnya Umar? Kan gitu ya. Tentu Ibnu Mas'ud punya hitungan-hitungan tersendiri, atau ini sebuah redaksi untuk yang sifatnya hiperbola begitu, untuk menggambarkan bahwa Umar bin Khattab itu lautan ilmu, ya, sangat luas sekali, sangat dalam sekali, ya, itu ya, sampai beliau mengatakan bahwa yang dibawa meninggal Umar bin Khattab itu adalah 90% ilmu, itu sisa 10%, kurang lebih seperti itu. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran hidup diambil dari Quran itu penting, Al-Baqarah itu penting. Makanya kita akan fokuskan pelajaran-pelajaran hidup itu yang ada di dalam Al-Baqarah dulu. Ya, gitu ya. Dan
Al-Baqarah sepenting itu, seurgen itu, ya, yang di dalamnya banyak sekali pelajaran-pelajaran, dan tidak hanya pelajaran-pelajarannya, tapi sebenarnya ya keistimewaan surat Al-Baqarah itu sudah terpancarkan dari namanya. Kan gitu ya. Jadi surat Al-Baqarah itu kan namanya adalah Al-Baqarah, ya, makanya namanya surat Al-Baqarah. Artinya ya sapi betina kalau lihat terjemahannya. Ya kan? Tapi sebenarnya kan bisa saja gitu. Al-Baqarah itu tidak dinamai dengan nama binatang itu juga bisa. Kan gitu ya. Kenapa? Kalau di dalamnya ada cerita penciptaan Nabi Adam kok. Maka surat Adam kan juga boleh. Ya, di dalamnya ada cerita Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Kenapa enggak disebut surat Ka'bah? Kan juga bisa. Kan gitu ya. Di dalamnya juga ada kisah tentang Tolut dengan Jalut. Kan gitu ya. Pakai nama orang soleh itu kan juga ada dalam Al-Quran. Ada Luqman, ada Ali Imran, dan seterusnya. Ada Maryam. Jadi ada banyak sebenarnya, gitu ya. Ada banyak tema-tema yang ada dalam surat Al-Baqarah yang sebenarnya setiap tema itu bisa kok dijadikan sebagai nama surat. Tapi dari sekian banyak itu ternyata yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ya, yang dipilih oleh Nabi, ya, itu adalah nama Al-Baqarah untuk menamai surat ini. Kan itu ya. Dan itu tidak serta-merta. Itu tidak serta-merta karena di dalam surat Al-Baqarah itu ada cerita Baqarahnya Bani Israel yang digunakan oleh Nabi Musa sebagai syarat untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Hanya karena pengen ditanya siapa yang bunuh kamu. Ya, kenapa? Karena orang ini mati meninggalkan harta yang banyak. Kan itu ya. Maka saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dinamai Al-Baqarah bukan hanya sekedar di dalamnya ada cerita Al-Baqarah saja. Enggak. Tapi lebih dari itu, ya, lebih dari itu, Al-Baqarah itu atau sapi betina itu adalah simbol keberkahan. Ya. Jadi Al-Baqarah bukan hanya sekedar karena di dalamnya ada kisah Baqarahnya Bani Israel, tapi Al-Baqarah itu sendiri secara nama adalah simbol keberkahan. Ya, maka jelas ini surat, ya, yang sangat berkah setelah Al-Fatihah. Ya, jadi semua Quran itu berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ya, ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu dan kitab ini diberkahi, jelas itu. Ya, itu jelas. Tapi kan gitu ya, tapi dari semua yang diberkahi itu ada yang keberkahannya paling tinggi, ada yang keberkahannya di bawahnya, dan terus begitu. Dan yang paling berkah memang adalah Al-Fatihah, baru kemudian Al-Baqarah. Ini keberkahannya melimpah. Kan gitu ya. Sehingga kalau kita simak lah, ya, tentang Baqarah itu. Ya, Baqarah itu sapi betina. Sapi betina itu kalau analisa para ilmuwan, ya, sapi betina itu kalau analisa para ilmuwan menghasilkan susu yang lebih banyak dari binatang apapun, mamalia yang lainnya, ya, dibanding dengan unta. Maka susu yang dihasilkan oleh sapi betina itu lebih melimpah. Pun juga ketika dibandingkan dengan susu kambing dan seterusnya. Jadi bicara tentang kemelimpahan, gitu ya, maka sapi betina itu lebih banyak menghasilkan susu, atau susu yang dihasilkan lebih melimpah, dan itu keberkahan. Ya, susunya bisa diolah jadi yogurt, jadi dan seterusnya, keju dan seterusnya itu. Ya. Dan menjadi minuman sekaligus makanan yang banyak dikonsumsi oleh manusia di bumi ini. Kan gitu ya. Kalau unta ada keterbatasan, kambing pun juga ada keterbatasan. Begitu sapi, ya, sapi betina, maka bisa dipastikan di negara manapun tidak ada yang tidak mengkonsumsi susu sapi betina.
sudah masih dalam bentuk susu atau sudah menjadi olahan. Ini keberkahan itu. Ya, itu namanya keberkahan. Dan kita tentunya mengetahui ya. Jadi kita masih membahas. Jadi disebut Al-Baqarah itu bukan hanya di dalamnya ada ceritanya Baqarahnya Bani Israel, tidak, tapi Al-Baqarah itu simbolik. Ya, Al-Baqarah itu simbol keberkahan. Kan itu. Nah, kita juga bisa itu analisa dari mimpinya Rasulullah SAW yang beliau melihat dalam mimpi sebelum perang Uhud. Sebelum perang Uhud maka Nabi itu mimpi melihat ada sapi disembelih. Ya, melihat ada sapi disembelih. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan mimpi itu. Sahabat nanya takwilnya apa Rasulullah? Rasulullah diam aja itu. Ya, Rasulullah diam aja. Begitu perang Uhud maka banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh. Kan itu ya, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang terbunuh. Kemudian Nabi menyampaikan bahwa Al-Baqarah itu adalah sahabat-sahabatku. Ya, jadi sapi itu adalah simbol dari sahabat-sahabatku. Lah, sahabat-sahabat Nabi itu kan orang-orang yang berkah itu. Dan di antara yang terbunuh di perang Uhud, ya, itu adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi. Dan beliau adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Gitu ya. Jadi Baqarah, sapi betina yang di dalam mimpi Nabi itu disembelih, itu takwilnya adalah dalam perang yang akan datang maka ada banyak sahabat Nabi yang terbunuh. Dan diantaranya adalah Hamzah tadi itu. Dan jelas sahabat adalah orang yang hidupnya berkah, usianya berkah, amalnya berkah. Itu ya. Jadi Al-Baqarah itu simbol keberkahan. Atau coba kaitkanlah. Ya, kaitkan dengan mimpinya Raja Mesir pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Iya kan? Itu ketika Nabi Yusuf di dalam penjara, kemudian Raja mengundang orang-orang pinter di negerinya untuk mentakwilkan mimpi, kemudian nggak ada yang bisa mentakwilkan itu. Itu kan mimpinya yang lihat ada 7 sapi gemuk-gemuk dimakan yang kurus-kurus. Ya, kemudian ada apa? Kemudian ada ada gandum, ya, yang kemudian jadi melihat ada sapi yang gemuk dimakan yang kurus, kemudian ada gandum, ya, 7 tangkai dan seterusnya itu. Jadi ya, kemudian dihadirkan Nak Yusuf kan untuk mentakwilkan itu, dan yang bisa mentakwilkan kan Yusuf, kan gitu, bahwa akan datang musim kemakmuran selama 7 tahun, dan itu simbolnya adalah, bayangkan, simbol kemakmuran itu adalah sapi betina dan gandum, gitu ya. Baru setelah 7 tahun kemakmuran akan datang masa paceklik, kan gitu ya, masa paceklik. Dan itulah yang kemudian sapi ini dimakan 7 sapi yang kurus dan 7 gandum yang kemudian dihabiskan. 7 gandum yang seger, kemudian ada 7 gandum yang wa ukhriya bisat, yang kering, yang sudah yang sudah kering. Jadi ada yang 7 gandum yang masih seger, ada 7 gandum yang masih kering. Maka kan takwilnya ini akan ada masa 7 tahun subur semuanya, makmur semuanya. Kan gitu ya. Dan setelah itu ada masa 7 tahun paceklik, maka mumpung makmur kumpulkan semuanya. Ya, berhematlah dan seterusnya. Akhirnya dengan takwil itu Mesir selamat dari paceklik. Yang ingin saya sampaikan, ya, yang ingin saya sampaikan ketika Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan sapi yang gemuk-gemuk itu adalah masa kemakmuran. Juga mentakwilkan gandum yang segar-segar itu juga masa kemakmuran. Maka hidup manusia yang tidak lepas dari 2 kebutuhan makanan, yang pertama hewani, yang kedua nabati, ya tak? Yang hewani itu simbol kemakmurannya adalah sapi,
yang nabati itu simbol kemakmurannya adalah gandum. Itu ya. Dan sama seperti namanya kok. Gitu. Jadi Al-Baqarah itu simbol keberkahan. Artinya adalah surat-surat yang ada di dalamnya, masya Allah, tabarakallah. Yaitu keberkahannya berlipat-lipat itu, banyak sekali. Ya, sebagaimana kita mengetahui Imam Muslim yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran karena nanti hari kiamat Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kemudian Nabi melanjutkan, "Iqra'uz Zahrawain," kata Nabi. "Iqra'uz Zahrawain." Bacalah 2 surat yang bercahaya, kata Nabi. Ya, kemudian melanjutkan Al-Baqarah wa Al-Imran, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah, karena 2 surat itu yang pada hari kiamat akan datang. Ka'annahuma ghamamatan. Keduanya itu datang seperti 2 awan yang menaungi. Ya, itu ya. Jadi Al-Baqarah sama Ali Imran nanti pada hari kiamat datang seperti 2 awan yang menaungi siapa? Pembacanya. Pada hari yang sangat panas gitu ya. Maka orang yang mendawamkan baca Al-Baqarah, mendawamkan baca Ali Imran, nanti Al-Baqarah sama Ali Imran itu wujud semuanya. Karena pada waktu itu kan semuanya berwujud. Ya, sedekah berwujud. Loh, kamu itu siapa? Loh, aku itu sedekahmu. Kan itu sholat nanti juga berwujud. Kan gitu ya. Lalu tadi bahkan Quran yang kita baca Al-Baqarah sama Ali Imran itu berwujud itu nanti. Ya, jadi kayak 2 awan yang menaungi, yang dinaungi ya, yang membacanya itu dinaungi pada hari yang sangat panas. Kemudian apa? Ya, kemudian Nabi mengatakan tuhajani an ashabihima. Jadi bukan hanya menaungi, tapi keduanya itu membela pembacanya. Bayangkan. Loh, tadi kan Quran itu membela pembacanya. Loh, ini kok Al-Baqarah sama Ali Imran juga membela pembacanya. Bukannya kalau sudah disebut Quran itu membela pembacanya sudah cukup. Enggak perlu disebutkan Ali Imran, Al-Baqarah sama Ali Imran, kan begitu. Loh, ini masuk kaidah dzikrul khas ba'dal am. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan keumumannya, itu menunjukkan yang khusus ini istimewa. Oke, Al-Quran itu semuanya akan ngasih syafaat. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi khusus untuk Zahrawan ini, dia akan memberikan syafaat, membela habis-habisan orang yang membacanya. Ya, semuanya membela, tapi Al-Baqarah sama Ali Imran itu lebih kencang belanya itu. Itu ya. Jadi itu Al-Baqarah sama Ali Imran. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, Iqra'ul Baqarah. Bacalah Al-Baqarah. Ya. Fa inna akhdhaha barakah. Karena sesungguhnya mengambil Al-Baqarah itu keberkahan. Ya. Wa tarkuha hasarah. Meninggalkan Al-Baqarah itu adalah penyesalan. Ya. Wala tastati'uhal batalah as-saharah. Dan siapapun yang membaca Al-Baqarah, maka dia tidak bisa diperdaya oleh orang-orang sihir, oleh sandat, tenun, dan seterusnya. Maka rumah yang diberkahi itu adalah rumah yang di dalamnya dibacain Al-Baqarah. Kan gitu ya. Fa inna akhdhahal barakah. Ya, mengambil Al-Baqarah itu keberkahan. Al-Baqarah kita baca di rumah, maka rumah diberkahi. Al-Baqarah kita baca di tempat kita kerja, maka tempat kerja kita diberkahi. Dimanapun kita baca Al-Baqarah, maka keberkahan akan hadir ke sana. Kenapa? Sama. Karena tadi ya, surat Al-Baqarah yang panjang itu adalah keberkahan, maka namanya pun diambil dari simbol keberkahan, yaitu sapi betina. Kan itu ya? Bahkan rumah itu loh. Ya. Rumah itu kalau nggak dibacain Al-Baqarah, kata Nabi, kayak kuburan gitu. Ya, dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah SAW bersabda,
Diriwayatkan oleh Muslim, la taj'alu buyutakum maqabir. Kalian jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Ya, maksudnya menjadikan rumah kuburan itu ada dua. Ya, ada dua kata para ulama. Yang pertama, rumah itu tidak digunakan untuk amal-amal ketaatan, tidak dipakai untuk zikir. Ya, sepi dari zikir, sepi dari sholat, sepi dari ibadah-ibadah di rumah itu. Rumah semegah apapun, tapi kalau sepi dari amal-amal soleh itu namanya kuburan. Gitu ya. Yang kedua, para ulama mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan, itu artinya adalah jangan kalian jadikan rumah kalian cuma sebagai tempat tidur. Jadi pulang hanya untuk tidur. Ya, enggak dipakai ngaji, enggak dipakai sholat, enggak dipakai ibadah, enggak dipakai zikir, enggak dipakai untuk belajar agama di rumah itu. Ya, kalau kamu tidak melakukan itu di rumahmu, maka rumahmu itu kuburan. Kemudian Nabi melanjutkan, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi ndak berlebihanlah tadi yang kemudian kita bahas sejak awal. Ya, sejak awal bahwa ini adalah surat yang diberkahi. Ya. Dan untuk menunjukkan keberkahan surat ini, maka Nabi menggunakan simbol keberkahan untuk nama surat ini. Dan simbol keberkahannya adalah simbol keberkahannya adalah sapi betina tadi itu. Nah, itu ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luas ya. Pembahasannya ini juga sangat dalam itu pembahasannya. Karena banyaknya, karena lengkapnya Al-Baqarah itu. Para ulama mengatakan di Al-Baqarah itu kalau dihitung mungkin lebih dari 1000 perintah itu. Jadi tidak ada perintah dalam sebuah surat yang lebih banyak daripada Al-Baqarah. Tidak ada larangan dalam surat yang lebih banyak daripada Al-Baqarah. Komplit semua ilmu Quran itu rata-rata ada dalam Al-Baqarah. Dalam ulumul Quran itu ada namanya al-jadal fil Quran. Debat dalam Quran itu ada. Di Al-Baqarah debat itu juga ada. Dalam ilmu Quran ada namanya al-amsal fil Quran. Permisalan-permisalan dalam Al-Quran. Analogi dalam Al-Quran. Itu pembahasan dalam ulumul Quran itu. Di Al-Baqarah ada masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ada itu permisalan itu. Ya. Kemudian apa? Kemudian dalam ulumul Quran itu ada pembahasan namanya at-tikraru fil Quran, pengulangan dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah ayat yang terulang juga ada. Ya. Ayat yang terulang juga ada. Sebagaimana Allah berfirman, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman, ya. Wattaqu yawman ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman. Tidak ada manfaat syafaat pada waktu itu, juga tidak diterima dan seterusnya itu kan terulang 2 kali. Ya, itu kan terulang dua kali di sepertiga pertama surat Al-Baqarah dan di sepertiga terakhir dari juz 1. Di surat Al-Baqarah juga diulang. Jadi ada at-tikrar, Al-Baqarah ada at-tikrar. Ada apa lagi itu? Ya. Kalau pembahasan tentang mutasyabihat, muhkamat, ayat-ayat hukum, wah itu komplit semuanya dalam Al-Baqarah. Ya, rukun Islam itu loh, semuanya ada dalam Al-Baqarah. Mulai dari iman, tauhid, ada dalam Al-Baqarah. Ya, kemudian ada salat. Ya, hafidzu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah itu. Jagalah salat 5 waktu dan jagalah salat pertengahan dari 5 waktu itu. Berdirilah untuk Allah, ya, dengan berdiri yang panjang. Ya. Kemudian zakat juga ada dalam Al-Baqarah. Ya. Kemudian puasa ada dalam Al-Baqarah. Ya, haji juga ada dalam Al-Baqarah. Jadi rukun Islam semuanya, syariat itu ada di dalam Al-Baqarah. Ya. Rukun iman yang 6 mulai dari iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada rasul,
iman pada hari akhir, iman pada ketetapan yang baik dan ketetapan yang buruk, semuanya ada dalam Al-Baqarah. Ya. Dan bahkan rinci penjelasannya, ya, penyampaiannya di dalam Al-Baqarah. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian panjang tadi itu, ya, jelas saya hanya akan mengambil beberapa poin saja. Tapi di awal yang penting teman-teman jamaah sekalian, muslimin muslimat memahami dua hal saja. Yang penting, yang pertama memahami bahwa mengaitkan mengamalkan Quran untuk dalam kehidupan kita itu penting. Dan yang kedua, ya, jamaah sekalian memahami bahwa surat Al-Baqarah itu surat yang sangat berkah, kan gitu ya, surat yang sangat istimewa, kan gitu ya. Fa inna akhdaha barokah, kata Nabi. Yang mengambilnya itu dapat keberkahan. Mengambil Al-Baqarah itu gimana toh? Ngambil Al-Baqarah itu begini. Ada yang mengatakan mulai dari membacanya. Muadzabah itu membiasakan. Jadi tidak berlalu hari kecuali membaca Al-Baqarah. Kan itu ya. Membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya, pokoknya semua itu, bahkan mendengarkannya. Semua yang berkenaan dengan Al-Baqarah itu akan berefek keberkahan. Dua hal itu di awal yang penting menjadi landasan untuk pembahasan kita, bahwa menghubungkan antara kehidupan kita dengan Quran itu penting, dan yang kedua Al-Baqarah itu adalah surat yang sangat istimewa. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya kita akan mencoba untuk menyelami, ya, mendalami pelajaran-pelajaran yang ada di dalam surat Al-Baqarah, dan saya menyampaikannya ini tidak urut dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 286, enggak. Tapi saya menyampaikannya secara acak, bahkan saya menyampaikannya terkadang secara tematik. Gitu ya, saya menyampaikannya secara tematik. Karena kita tadabbur ini. Ya, kita tidak menafsirkan ayat per ayat. Kita tidak menafsirkan kata per kata, tidak. Tapi kita coba baca itu Al-Baqarah. Kan gitu ya. Kemudian coba kita klasifikasikan tema-tema yang ada di dalamnya. Kemudian kita coba ambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Ya, yang pelajaran-pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan keseharian kita. Jadi yang saya lakukan dalam berinteraksi dengan surat Al-Baqarah dalam tema kita kali ini seperti itu, bukan bahas satu persatu urut kronologis, itu tidak. Gitu ya. Jadi saya akan sampaikan nilai-nilai universal yang ada dalam surat Al-Baqarah, gitu ya. Kemudian nilai-nilai keimanan, pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah, gitu ya. Dan bisa jadi satu pelajaran itu bukan hanya satu ayat, tapi ayat sekian sampai sekian, nanti pelajaran yang sama diulang di ayat sekian sampai ayat sekian, pelajaran yang sama di ayat sekian sampai ayat sekian, dan begitu seterusnya. Jadi saya coba klasifikasikan berdasarkan pelajaran itu. Gitu ya. Dan pelajaran yang pertama, ya, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari Al-Baqarah itu, ya, adalah ketika adab kepada Allah itu dijaga, maka seorang hamba akan mulia. Itu pelajarannya. Pelajaran pertama. Ketika adab kepada Allah dijaga, maka seorang hamba akan mulia. Ya. Baik. Adab kepada Allah itu banyak sekali bentuknya. Ya, tapi yang jelas adab kepada Allah itu adalah keinginan kita untuk nurut, ngikut aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Kayak pembahasan tentang adab itu, ya. Kalau kita belajar adab masuk kamar mandi begini, adab keluar dari kamar mandi begini, adab makan begini, adab minum begini. Lah begitu kita
berusaha untuk melakukan itu berarti kita menjaga adab dalam kehidupan kita. Lah Allah itu kan juga sama. Allah itu kan juga memberikan panduan-panduan, memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan larangan-larangan, membuat aturan-aturan. Lah, siapapun manusia yang berusaha semaksimal mungkin ya mengikuti aturan-aturan Allah itu, maka dia akan mendapatkan kemuliaan di akhir perjalanan hidupnya. Ya. Dan untuk adab kepada Allah, untuk pelajaran ketika adab kepada Allah dijaga, maka ya seorang hamba akan mulia ini, maka kita bisa dapati di beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya. Yang pertama adalah ayat 35 sampai 38. Silakan dibuka mushafnya. Ya, itu ayat yang berbicara menegaskan bahwa ketika seorang hamba itu menjaga adabnya kepada Allah, ya, ketika seorang hamba itu menjaga adabnya kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Apapun yang dihadapi, ujian seperti apapun yang dihadapi, maka akhir dari ujian itu adalah naiknya derajatnya, nilainya, harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah kalau ayat 35 38 itu kan berbicara tentang Nabi Adam alaihissalam itu. Ya kan? Itu kan berbicara tentang Nabi Adam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami katakan kepada Adam, "Hei Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Dan makanlah semau kamu, sesuka kamu, apa saja yang ada di dalamnya. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz dzalimin. Tapi syaratnya satu aja, jangan kamu dekati pohon ini. Ya, nanti kamu termasuk orang yang melampaui batas. Ya, lalu ayat berikutnya Allah mengatakan fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Ya, kemudian keduanya digelincirkan oleh setan. Ya, lalu setan mengeluarkan keduanya dari surga yang sebelumnya mereka tinggal di dalamnya. Lalu Allah mengatakan qulna ihbitu minha jami'a. Ya. Kemudian Allah mengatakan turunlah kalian semua ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, ya, kalian turun ke bumi. Nanti di bumi aku akan turunkan petunjuk. Siapa yang ikut petunjukku, maka dia tidak takut dan dia tidak sedih. Dia akan bahagia. Jadi itu bicara tentang tergelincirnya Nabi Adam itu. Tapi yang lebih menarik dari itu, ya, lebih menarik dari itu adalah bagaimana Nabi Adam dalam setiap kondisi. Ya, Nabi Adam dalam setiap kondisi itu selalu menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya, ketika Nabi Adam itu Allah kasih ilmu yang melimpah ruah itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikati, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Hei Adam, ceritakan kepada malaikat itu semua nama-nama yang sudah aku ajarkan. Falamma nabba'ahum bi asma'ihim. Ya, kemudian Nabi Adam menyampaikan nama-nama itu kepada di depan malaikat. Bayangkan. Nabi Adam itu Allah kasih ilmu yang lebih banyak. Tapi Nabi Adam masih menjaga adabnya kepada Allah dengan tidak takabur. Ya. Dan sama begitu Nabi Adam itu digelincirkan kakinya oleh setan. Ya, kemudian makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka lihat Nabi Adam itu sangat menjaga adabnya kepada Allah. Kalau kita buka tafsir dari surat ini, ya, ayat 35 sampai 38 pun juga kita buka tafsir Al-A'raf yang berbicara tentang diusirnya Nabi Adam dan Hawa dari surga. Ya, maka kita akan mendapati riwayat bagaimana ketika Nabi Adam dan Hawa
begitu memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati pohonnya itu, maka fabadat lauhuma ya min sauatihima, maka kan auratnya terbuka itu. Ya, auratnya terbuka. Setelah auratnya terbuka, maka Nabi Adam berusaha dan Hawa itu berusaha untuk mencari daun apapun yang bisa digunakan untuk nutup aurat. Bayangkan. Ya. Tidak hanya sampai di situ, kemudian Nabi Adam lari itu. Ya. Begitu lari maka dipanggil oleh Allah, "Ya Adam, atafirru minni." Hei Adam, apakah kamu lari dariku? Apa jawaban Nabi Adam? Nabi Adam mengatakan, "La ya Rabb, bal istihya'an minka." Tidak ya Allah, aku ini lari dalam kondisi seperti ini karena aku malu kepadamu. Bayangkan, itu adab itu. Ini Nabi Adam itu bukan kok melarikan diri dari kesalahannya, tidak. Jadi begitu makan buah yang dilarang, kan nampak itu auratnya. Begitu nampak auratnya, ya, maka Nabi Adam dan Hawa menutupnya dengan daun yang bisa dipakai untuk nutup. Kemudian Nabi Adam lari. Ya, larinya itu kalau maling habis ngambil, lari itu kan karena dia pengen menyelamatkan diri. Kan gitu ya. Dia nggak pengen jadi yang tertuduh. Dia pengen menyembunyikan kesalahannya seolah-olah bukan dia yang ngambil. Itu larinya orang yang pengen nyari selamat. Tapi Nabi Adam tidak. Ya, kenapa? Karena mustahil lari dari Allah itu mustahil. Melarikan diri dari Allah itu mustahil. Ya, maka Nabi Adam menjawab dengan penuh adab. Ya Allah, aku tidak melarikan diri darimu, tapi aku malu kepadamu. Itu adab itu. Ya, malu kepada Allah itu adalah adab. Ya, begitu orang itu malu kepada Allah, maka sekecil apapun kesalahan yang ia lakukan, dosa yang ia lakukan, maka itu akan membuatnya gitu ya, membuatnya semakin merasa hina di hadapan Allah. Kan itu. Itu orang yang punya adab kepada Allah. Ya, sehingga walaupun Nabi Adam itu melakukan kesalahan, ya, dan kesalahan yang dilakukan Nabi Adam itu kan kalau kita timbang ya, kalau boleh kita timbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh iblis dari sisi konten, kan gitu ya, dari sisi konten itu kan sebenarnya lebih berat yang dilakukan oleh Nabi Adam. Dari sisi konten loh ya. Kenapa? Karena dalam menyampaikan sesuatu itu ada namanya perintah, ada larangan. Meminta sesuatu itu bisa pakai perintah, bisa pakai larangan. Kan gitu ya. Dan sebagian ahli ilmu itu nimbang, kira-kira perintah sama larangan itu berat mana sih? Ya, perintah sama larangan itu berat mana? Ya, gitu ya. Jadi kalau dalam satu konteks yang sama, jadi kalau di meja itu ada apel, kemudian ada pir. Ya, kita mengatakan makanlah apel itu. Ya, dengan kita mengatakan jangan kamu makan buah pirnya, berarti kan sama kan sebenarnya nyuruh untuk makan apel. Jadi yang pertama jadi cuma ada dua buah itu, satu apel, satu pir. Pertama kita mengatakan makanlah apel itu. Berarti yang disuruh makan apelnya, pirnya tidak. Ya, yang kedua, jangan kamu makan pir. Berarti kita disuruh makan yang apel. Kan itu. Para ulama mengatakan larangan itu lebih berat daripada perintah. Ya, larangan itu lebih berat daripada perintah. Dan bukan hanya larangan lebih berat daripada perintah, bahkan ngelarang itu juga lebih berat daripada perintah. Kita punya teman, ya, kalau kita mau ngajak sholat, ngajak berbuat baik gampang. Tapi begitu teman dekat melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan itu, bahkan untuk melarang saja, itu tidak seringan ketika kita mengajak teman kita untuk melakukan kebaikan. Lah yang dilanggar Nabi Adam itu larangan. Yang dilanggar oleh iblis itu perintah. Cuma bedanya Nabi Adam itu
ya tetap menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradab gitu. Salah ya salah. Gitu ya. Salah ya salah. Ndak yang kemudian tadi pengen melarikan diri dari kesalahannya, menutup-nutupi dan seterusnya. Enggak ada gunanya melarikan diri dari Allah itu. Ya, sehingga Nabi Adam menyampaikan, "Ya Allah, aku itu malu sama kamu. Aku malu ya Allah." Maka ini bentuk ketinggian adab yang luar biasa Nabi Adam kepada Tuhannya. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi Adam menjaga adab kepada Allah, ya, menjaga adab kepada Allah, maka walaupun Nabi Adam itu tergelincir, tapi ujung dari ketergelinciran itu adalah kemuliaan. Biasanya kalau orang tergelincir itu kan jatuh. Ndak, ini tergelincir, setelah tergelincir dia mulia. Ya, setelah tergelincir Allah berikan kemuliaan. Baik, jadi begitu itu orang yang menjaga adabnya kepada Allah, mulia akhir hidupnya. Begitu juga dengan kaitannya dengan menjaga adab kepada Allah. Ketika adab kepada Allah dijaga, maka seorang hamba akan mulia. Maka kita bisa lihat itu, ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 126. Kalau 124 126 itu berarti cerita Nabi Ibrahim. Ya, berarti itu kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga orang yang menjaga adabnya kepada Allah. Maka apapun yang dilakukan Nabi Ibrahim itu selalu berbuah keberkahan-keberkahan. Dan bahkan Allah berikan kemuliaan yang sangat tinggi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi jaga adab tuh Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman 124 Al-Baqarah itu. Allah berfirman, "Wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun." Ketika Allah nguji Ibrahim, yang ngasih ujian kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat. Para ulama nanti punya penafsiran kalimat ujiannya itu apa aja sih? Soalnya apa aja? Soal ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim itu apa saja? Fatammahun. Kemudian Ibrahim itu menyempurnakan pengerjaan soal-soal ujian itu, kurang lebih begitu. Setelah sempurna bisa mengerjakan soal dengan baik, maka Allah mengatakan, "Qala inni ja'iluka linnasi imama." Ibrahim, aku akan menjadikan kamu sebagai imam. Imam itu bukan hanya pemimpin, imam itu model. Ya, sebagaimana imam berasal dari kata itu induk. Ya, sehingga imamah itu bukan sekedar kepemimpinan, tapi imamah itu adalah model itu. Ya, kalau kita mau jahit baju, kan biasanya bikin pola itu. Nah, pola itulah namanya itu. Ya, jadi dia adalah model, sehingga sebanyak apapun kain, polanya cukup pakai satu pola saja. Itu bisa membuat 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 piece baju yang modelnya sama dengan satu model, dengan satu pola. Lah, Allah itu mengatakan kepada Ibrahim, aku akan jadikan kamu sebagai pola ya. Modelnya manusia itu ya kamu itu. Ya. Jadi model manusia itu kamu, sehingga nanti setelah kamu manusia itu akan mengikuti kamu. Kan itu ya. Makanya sampai Nabi Muhammad pun juga mengajarkan doa kepada kita. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina wa ala asbahana ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim. Lihat. Ya, kita melewati pagi dengan fitrah keislaman, ya. Kita melewati pagi dengan kalimat keikhlasan. Kita melewati pagi di atas agama Nabi Muhammad. Kita melewati pagi mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Bayangkan tuh. Jadi itu Allah sampaikan kepada Ibrahim. Ini jailu kalinasima. Aku akan jadikan kamu sebagai model Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim? Nabi Ibrahim saking semangatnya, Nabi Ibrahim mengatakan, "Wa min dzurriyyati, ya Allah, keturunanku juga dong. Jadikan sebagai model. Jadikan sebagai imam. Keturunanku juga." Kan ini namanya beliau nabi tapi beliau adalah ayah. Ya, maka ayah itu pasti kok
begitu dia dapat kenikmatan, maka yang dia pikirkan adalah anaknya. Anaknya pun juga harus dapat kenikmatan ini. Harus merasakan kenikmatan ini. Maka Nabi Ibrahim tidak sabar begitu diangkat oleh Allah. Kamu jadi imam Ibrahim. Nabi Ibrahim langsung muncul keayahannya itu. Memikirkan anaknya. Anakku juga harus kayak aku. Bilang kepada Allah, ya Allah, anakku juga ya. Apa jawaban Allah? Allah mengatakan, qala la yanalu ahdidz zalimin. Iya, tapi hanya yang tidak zalim loh. Adapun yang zalim tidak. Ya, adapun yang zalim tidak. Kami enggak akan teken janji, teken kontrak dengan orang yang zalim sebagai model. Enggak. Kan gitu. Jadi Allah itu menjawabnya dengan bahasa yang halus lah. Kemudian ayat 126-nya kan Nabi Ibrahim minta lagi, wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ibrahim berkata begini, ya Allah, jadikan Mekah ini negeri yang aman. Berikanlah rezeki kepada penduduknya. Penduduknya kan keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, buah-buahan. Ya, berikanlah rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan bagi yang beriman. Gitu ya. Bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Nabi Ibrahim sudah mentaksis lagi itu. Jadi tidak mengeneralisir semua keturunanku gitu tuh. Kenapa? Karena sebelumnya ditegur oleh Allah. Ya, ketika Nabi Ibrahim diangkat jadi imam, Nabi Ibrahim bilang, keturunanku juga ya Allah ya, gitu. Allah mengatakan yang zalim enggak. Ayat 126 Nabi Ibrahim doa, ya Allah, kasihlah rezeki berupa buah-buahan kepada keturunanku, enggak semuanya lagi. Nabi Ibrahim mengatakan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Siapa di antara mereka yang beriman pada Allah dan hari akhir. Itu adab itu. Ya, adab kepada Allah. Selembut itulah kurang lebih Nabi Ibrahim itu jaga adabnya kepada Allah itu. Ya, karena sebelumnya sudah ditegur oleh Allah itu, dijaga itu adabnya oleh Allah itu. Kepada Allah itu. Akhirnya enggak berani lagi minta itu. Ya. Jadi Masya Allah dalam hal yang sangat kecil kayak begitu itu. Sangat kecil banget tuh. Ibrahim tuh sangat memperhatikan. Maka begitu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, ya dengan bangunan yang sangat sederhana itu, ya, tapi keberkahannya melampaui bangunan apapun yang lebih megah di muka bumi ini. Ya, gitu ya. Jadi kalau Anda menjaga adab Anda kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan kepada Anda. Nah, itu. Dan masih banyak lagi di Quran, ada juga di Al-Baqarah ada Tolut dan Jalut. Tolut itu kan jaga adab banget tuh kepada Allah tuh. Ini ya, akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Tolut. Ya, 249 surat Al-Baqarah. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar faman syaribahu minhu fa innahu minni wa man lam yat'anhu faman syaribahu minhu falaysa minni wa man lam yat'ahu minhu fa innahu minni. Kan begitu. Jadi Talut mengatakan ketika Talut dan tentaranya yang haus itu mendapati air, mendapati sungai, maka Talut berkata kepada tentaranya, wahai tentaraku, Allah nguji kita pakai sungai ini. Ya, yang siapa yang minum kenyang puas di air sungai ini, maka dia bukan bagian dari golonganku. Ya, wa man lam yat'amhu ya fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihan, begitu. Tapi siapapun yang tidak meminumnya kecuali hanya seteguk ataupun 2 teguk, maka dia bagian dariku. Kan begitu. Talut merasa haus waktu itu. Ya, Talut haus, dan Talut menyampaikan adab itu. Ya, Allah buat aturan loh, di depan kita ada sungai. Minumnya jangan banyak-banyak ya, apalagi mandi. Gitu ya. Berlama-lama berdiam di sungai di depan kita ini. Nah, itu adab yang Allah buat itu. Ditaati oleh Talut. Ya, dan Talut menyampaikan adab itu kepada siapa? Kepada semua tentaranya. Maka semua tentara
yang tidak mengikuti adab yang dibuat oleh Allah melewati sungai itu hilang keberaniannya. Dan yang bersama dengan Tolut hanyalah segelintir orang yang mereka menjaga adabnya kepada Allah. Jadi begitu itu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama dalam surat Al-Baqarah ya. Dan kalau kita kumpulkan mungkin bisa 1000 pelajaran lebih untuk Al-Baqarah ini. Ya, kita satu pelajaran dulu. Dan pelajaran kedua dalam surat Al-Baqarah ya. Pelajaran kedua dalam surat Al-Baqarah begitu kita telaah, kita baca, kita tadabburi gitu. Maka ada pelajaran mahal dari surat Al-Baqarah untuk kehidupan kita. Apa? Orang iri tidak akan tinggi. Nah, itu ya. Orang iri itu tidak akan tinggi. Dan kita banyak tuh mendapati cerita-cerita itu ya. Kisah-kisah yang membenarkan kaidah ini dalam surat Al-Baqarah. Ya, silakan buka Al-Baqarah ayat 109. Saya tak bicara tentang irinya ahli kitab kepada Nabi Muhammad khususnya dan kepada muslimin pada umumnya. Yang dengan iri itu menyebabkan mereka tidak tinggi, tidak mulia. Ya. 109. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadda katsirun min ahlil kitab." Ahli kitab tuh pengen banget. "Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran." Pengen banget mengembalikan kalian itu pada kekufuran. Mengembalikan iman kalian menjadi kufur. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Karena mereka itu iri kepada kalian. Ini ya. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah kebenaran itu datang. Jadi ahli kitab itu kan di ayat ini disebutkan pengen banget mengembalikan kalian kepada kekufuran. Kan itu ya. Kenapa mereka pengen seperti itu? Karena mereka iri kepada kalian. Iri terhadap syariat yang Allah turunkan kepada kalian, kepada Nabi Muhammad. Mereka iri, Pak. Kan itu ya. Kenapa? Mereka iri melihat sholatnya orang Islam. Mereka iri melihat puasanya orang Islam. Ya, mereka iri melihat aktivitas ibadahnya orang Islam. Kan itu. Kenapa? Karena semua syariat yang Allah turunkan kepada mereka sudah mereka modifikasi. Kan itu, sholat itu kalau versi para ulama mengatakan bahwa sholatnya umat Nabi sebelum Nabi Muhammad dengan sholat kita itu sama. Yo ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yahudi itu juga sama. Bani Israel itu dulu sholatnya juga sama. Yang beda hanya waktu-waktunya saja. Kalau versinya Ibnu Katsir, bil asyi wal ibkar, hanya pagi sama petang sholatnya orang dahulu. Kan gitu, kalau kita kan 5 waktu. Nah gitu ya, tapi cara melakukannya sama. Buktinya apa? Simple. Ya. Ketika Nabi Isra Mi'raj ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa itu kan Nabi Rasulullah SAW mimpin sholat itu. Makmumnya siapa? Semua nabi-nabi. Dan gerakannya sama dengan sholat yang diimami oleh Nabi. Kan gitu ya. Tapi orang-orang Yahudi itu irinya kepada orang Islam apa? Irinya itu karena sholat yang awalnya seindah itu tidak mereka hilangkan semua gerakannya, yang mereka jaga cuma rukuknya saja. Rukuk pun mereka lakukan dengan tidak sempurna. Nah, itu aja. Mereka cuma membungkukkan badan di depan Tauratnya, membungkukkan badan di depan tembok ratapan dan seterusnya itu. Ya, jadi sholatnya begitu melihat orang Islam disuruh sholat, gitu ya. Sholatnya tertib, rapi, ya, bersoft-soft, gitu tuh. Innallaha begitu melihat softnya orang-orang Islam yang rapi, racak, gitu, kayak satu komando, mereka iri melihat itu. Ya, mereka iri dengan syariat yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Sedangkan mereka disuruh sholat, semua gerakannya dipangkas. Dan yang mereka sisakan cuma rukuk saja. Kan itu. Nanti Nasrani lebih parah lagi. Rukuknya ditinggalkan, sujudnya ditinggalkan, tinggal berdiri saja. Kan begitu ya. Jadi ahli kitab itu iri.
ketika kalian itu istiqomah dalam agama kalian. Nah, yang iri itu tidak akan tinggi, tidak akan mulia itu. Ya. Dan tidak hanya itu, ya, mereka iri dengan hari Jumat. Ya. Ketika Allah tawarkan hari Jumat kepada orang Yahudi kan tidak mau. Mereka pilih hari Sabtu aja ibadah. Karena mereka milih hari Sabtu untuk ibadah, Allah mengatakan, ya sudah hari Sabtu full ya kalian ibadah tok, tidak boleh kerja. Ya, full pokoknya sepenuh Sabtu tidak boleh beraktivitas kecuali ibadah. Ya, kemudian hari Jumat ditawarkan kepada orang Nasrani, ya, kepada Bani Israel. Maka mereka menolak hari Jumat itu dan mereka lebih memilih hari Ahad. Lalu hari Jumat ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan diterima apa adanya. Ya, bayangkan, begitu terima apa adanya, maka Allah mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Ya, kalau kamu hari Jumat sudah selesai sholat Jumat, silahkan kamu bekerja. Artinya bekerja di hari Jumat itu boleh. Yang tidak boleh adalah pada waktu yang bersamaan dengan sholat Jumatnya. Kalau Yahudi hari Sabtu, sepenuh Sabtu harus ibadah. Kan begitu ya? Kan? Jadi mereka irilah dengan aktivitas-aktivitas, dengan syariat-syariat. Maka mereka pengen mengembalikan orang-orang Islam itu dalam kepada kekufurannya lagi. Dan bayangkan, jangankan itu ibadah, hal yang paling kecil, paling simpel di dalam agama kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perkara dalam syariat ini yang lebih diiri oleh orang Yahudi melebihi kalimat amin kalian. Dan gitu. Jadi orang Yahudi itu pengen banget amin itu adalah syariat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Tapi ternyata amin itu adalah kalimat yang Allah turunkan berbarengan dengan syariatnya Nabi Muhammad. Maka Nabi mengatakan, perkara yang ada dalam syariat ini yang paling dicemburui oleh orang Yahudi adalah kalimat amin yang kalian baca. Kan itu ya. Jadi mereka iri itu terhadap syariat ini, mereka iri terhadap Nabi. Kan gitu ya. Ya, sehingga begitu mereka iri terhadap Nabi, mereka iri kepada muslimin, maka lihat bagaimana akhir dari orang-orang Bani Israel itu di Madinah. Ya. Kalau mereka tidak masuk Islam, ya, mereka tidak akan mulia. Yahudi Bani Qainuqa, gitu ya, itu diselesaikan oleh Nabi pada tahun 4 Hijriah. Ya, Yahudi Bani Quraidah itu diselesaikan oleh Nabi pada tahun 5 Hijriah. Kan itu. Bani Nadir itu sebelumnya. Kan itu. Jadi Yahudi Khaybar nanti selesai di zaman Umar. Jadi mereka membuat isu apapun, mereka membuat makar apapun, maka makar itu tidak pernah ya menghantarkan mereka kepada kemuliaan kecuali membawa mereka kepada kehinaan demi kehinaan. Jadi orang iri tidak akan tinggi. Kan itu ya. Dan kalau kita lihat ya dalam Al-Qur'an Al-Baqarah itu bagaimana debatnya orang Yahudi dengan Rasulullah SAW. Sampai mereka mengatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak akan masuk surga Muhammad kecuali Yahudi sama Nasrani. Ya itu kan kalimat mereka itu. Padahal kalimat mereka itu batal dengan sendirinya itu. Ya. Kalimat mereka itu batal dengan sendirinya. Gimana batal dengan sendirinya? Kan itu ya. Bahwa Yahudi sama Nasrani itu kan sama-sama bertentangan sebenarnya. Makanya nanti di ayat berikutnya Allah mengatakan wa qalatil yahudu laisatin nasrana ala syai'. Yahudi mengatakan Nasrani itu tidak di atas kebenaran. Wa qalatin nasrana laisatil yahudu ala syai'. Nasrani juga mengatakan Yahudi itu juga tidak di atas kebenaran. Wa hum yatlunal kitab, mereka semuanya Yahudi Nasrani baca kitab. Nah, ketika orang-orang Yahudi mengatakan tidak akan masuk surga kecuali Yahudi sama Nasrani, maka Nabi ketawa. Nabi tersenyum itu. Kenapa? Karena kalimat itu sudah berantem sebelum
sebelum dijawab oleh Nabi sudah berantem sendiri kalimat itu. Ya, berantemnya gimana? Bayangkan. Orang Yahudi itu tidak mengimani Nabi Isa. Kan itu ya, sebagai nabi. Kan itu ya, bahkan menganggap Nabi Isa itu adalah anak dari bezina. Dan itu masyhur di mereka. Kan itu. Adapun orang Nasrani kan itu mengimani Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi yang satu tidak mengimani Nabi Isa, yang satu mengimani Nabi Isa. Kemudian Yahudi mengatakan tidak masuk surga kecuali Yahudi sama Nasrani. Kan gitu ya. Maka kadang orang yang iri itu dalam mengumpulkan data itu enggak itu rancu gitu. Pokoknya bisa ngantemi, bisa menghajar, bisa menghantam umat Islam, Nabi Muhammad itu data apa saja dipakai. Lupa, irinya itu yang membuat mereka lupa untuk memverifikasi data-data itu. Bener enggak kalau saya mengkritisi Muhammad dengan kalimat begini ini? Bener enggak kalau saya mengatakan pada Muhammad begini ini? Jadi irinya itu yang kemudian menutup kecerdasan mereka. Sampai mereka menyampaikan sebuah kalimat yang berantem tanpa perlu dijawab. Bayangkan, yang satu mengimani Nabi Isa, yang satu enggak mengimani Nabi Isa. Kok bisa dua-duanya masuk surga? Kan gitu. Mestinya yang masuk itu yang mengimani atau yang tidak mengimani, kan begitu. Salah satu. Wong ini babnya adalah bab kontradiksi. Bab yang berlawanan. Berlawanan itu enggak bisa dikompromikan. Gitu. Berlawanan itu enggak bisa dikompromikan. Maka yang masuk surga itu apakah yang mengimani atau yang tidak mengimani, kan begitu pilihannya. Tapi ini tidak, yang mengimani dan yang tidak mengimani dikatakan mereka semuanya masuk surga. Lalu itu kan kacau. Secara mantik bermasalah, kacau. Dan itu. Jadi dan ujung-ujungnya mereka diusir dari Madinah, dieksekusi, ya, terlunta-lunta, pergi dan seterusnya. Jadi saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di Al-Baqarah ini adalah irinya orang Yahudi kepada muslimin, kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah iri dalam bab agama, kan gitu ya, iri dalam bab syariat, ya. Maka di sebagian masyarakat kita hari ini ada iri yang jauh lebih hina dari itu, yaitu iri dalam bab dunia. Yahudi, Nasrani, ya, mereka punya iri memang dalam urusan dunia, tapi yang disebutkan dalam Quran, irinya Yahudi kepada Nabi Muhammad itu irinya iri agama itu. Yang dari iri itu mestinya menghantarkan mereka pada keimanan, kemudian bersaing dalam keimanan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mestinya mereka ghibthah. Wah, Nabi Muhammad kok bisa begini? Ya udah aku tak beriman, aku tak maksimalkan supaya aku bisa melampaui, gitu ya. Jadi mestinya begitu, tapi tidak. Yahudi itu iri babnya agama, yang ujungnya adalah pengingkaran terhadap agama itu. Nah, hari ini sebagian kita itu iri untuk sesuatu yang lebih hina daripada yang diiriin oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Ya, iri cuma bab dunia itu. Iri cuma masalah harta. Saudaranya beli kendaraan, dia tidak, dia iri pada saudaranya. Tetangganya renovasi rumah, dia tidak, dia iri sama tetangganya dan seterusnya. Jadi irinya itu iri yang enggak berkualitas, iri yang remeh, iri yang temeh itu. Nah, kalau kita sudah mulai terjangkiti yang demikian itu, maka coba cernalah. Ya, coba cerna lebih baik. Nanti dari iri itu ujungnya julid, gitu ya. Ngomong membuat frame, ya, awalnya mencari-cari keburukan saudara, cari-cari. Dan tadi saya sampaikan, orang iri itu kalau nyari keburukan saudara, dia sudah tidak memverifikasi kebenaran data-data tentang keburukan saudaranya. Wis pokoknya kayak Yahudi yang mengatakan Yahudi Nasrani masuk surga semuanya kok, padahal keduanya itu bertentangan. Kan gitu. Itu kan
sesuatu yang mustahil. Mereka lupa, tidak memverifikasi data itu. Mestinya, kenapa begitu? Karena mereka iri tadi itu. Ya, itu ya. Jadi orang iri itu akan mengumpulkan data-data keburukan saudara-saudaranya. Nanti naik level lagi setelah mengumpulkan banyak data, menceritakan data-data itu. Membuat framing, nyeritain saudaranya, fulan tahu enggak, dulu begini gini. Dia bangun itu tuh karena dia habis masukin BPKB mobil tuh, makanya dia bisa bangun renovasi rumahnya kayak begitu itu. Wah, ada bahan-bahan untuk ya akhirnya julid nanti. Kan itulah orang yang demikian itu adalah orang yang tidak mulia. Para ulama mengatakan al-hasudu la yasud. Orang yang hasad itu tidak akan pernah memimpin. Orang yang hasad itu tidak akan pernah mulia. Nah, gitu ya. Maka sejarah perjalanan umat manusia sudah menghantarkan kita untuk memahami antara iblis dengan Adam. Yang iblis iri, yang Adam dihasati. Ya, iblis iri kepada Adam. Yang mulia Nabi Adam, yang hina adalah iblis. Nah, gitu ya. Kemudian antara Qabil dengan Habil. Ya. Maka Qabil iri kepada Habil. Maka yang mulia adalah Habil. Qabil tidak pernah tinggi, tidak mulia. Bahkan hari ini kalau ada kriminal pembunuhan, maka dosanya dilimpahkan kepada Qabil. Kan gitu ya. Pun juga antara orang-orang Yahudi dengan Nabi Muhammad, maka yang iri tidak akan pernah tinggi. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hal ini di awal yang mudah-mudahan bisa menjadi menjadi ilmu yang yang mudah untuk kita ingat gitu. Ya. Bahwa Al-Baqarah itu ngajari kita siapapun orang yang menjaga adabnya kepada Allah maka dia akan mulia. Ya, Al-Baqarah itu mengajarkan kepada kita pelajaran mahal bahwa kalau orang itu iri maka dia tidak akan mendapatkan ketinggian. Ya. Dia tidak akan pernah bisa melampaui orang yang dia iri itu. Sehingga dua hal ini dulu di awal mudah-mudahan bisa menjadi redaksi kalimat pelajaran yang mudah untuk kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga begitu membaca Al-Baqarah, selain kita menelaah, mentadaburi ayat-ayatnya, maka begitu disebut Al-Baqarah yang kita ingat adalah apa? Jaga adabmu kepada Allah. Baca Al-Baqarah yang kita ingat apa? Jangan iri atas pembagian yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan. Nah, itu contohnya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Senang melihat kesungguhan kita dalam thalabul ilmi pada kesempatan duha ini. Dan selanjutnya saya kembalikan ke studio 1 ya, Al Irsyad. Ya.